Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ini renungan akhir tahun 2022. Saya diberi pertanyaan ini dan saya yakin tidak ada satupun pendeta maupun romo bisa menjawab. Pengantar dulu ya. Jadi HTD sudah menjelaskan tentang Kristen sejati. Umatku, kata Yesus, umat penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kristen sejati murni konsekuen. Ya, itu umat yang menjadi umatnya Yesus. Penyembah Bapa, penyembah Allah segitiga, penyembah Allah tiga tunggal, bukan umat Yesus. Ya, itu pengantarnya. Lalu saya dapat pertanyaan, Pak HTD, faktanya sekarang Protestan dan Katolik itu ada. Lalu kapan mereka jadi Kristen? Nah, ini pertanyaan ini. Jadi judulnya adalah begini ya. Kapan Katolik dan Protestan jadi Kristen? Iya dong, karena Alkitab tidak pernah salah. Ya, Alkitab hanya menulis Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Protestan. Kapan Katolik dan Protestan akan jadi Kristen? Populasi jumlah orang Katolik di dunia saat ini sekitar 1,5 miliar. Populasi atau jumlah orang Protestan di dunia saat ini sekitar 1,3 miliar orang. Jumlah dari keduanya, Katolik dan Protestan, sekitar 2,8 miliar orang, menjadi keyakinan terbesar dunia. Ya, Katolik dan Protestan itulah yang di Alkitab disebut Babel besar itu. Wahyu 18 ayat 21. Pak HTD punya hikmat begitu? Saya kan penyembah Yesus Allah satu-satunya, murni konsekuen. Anda nggak bisa komplain. Anda para romo, Anda para pendeta Tritunggal nggak bisa. HTD, bagaimana Anda bisa tahu? Aku kan penyembah Yesus Allah. Ya, nggak pakai menyeh-menyeh, pakai Bapa segala, Bapa Yahweh segala, nggak ada itu. Ya, jadi sampai mana tadi ya? Ya, jumlah keduanya itu Babel besar itu. Lalu kapan Katolik dan Protestan akan beralih secara mayoritas menjadi Kristen? Ya, kapan itu Katolik yang sekarang jumlahnya? Ya itu kan baru sekarang itu. Ya, akan beralih jadi Kristen. Ini jawaban Alkitab. Nomor 1, Wahyu 6 ayat 11. Harus genap jumlah orang-orang yang akan dibunuh seperti mereka, yaitu yang oleh karena firman Allah dan kesaksian tentang Yesus, ya, mereka butuh sedikit waktu lagi. Ini kata Yesus. Terjadi pada materai kelima. Materai kelima itu akan terjadi sekitar tahun 3050-an. Sekarang baru 2022. Nanti di tahun 3050 mayoritas dunia sudah Kristen. Katolik masih ada, Protestan masih ada. Mereka akan terpusat di Babel besar. Di manakah pusatnya? Di Eropa, di Roma. Ya, ini oleh hikmat Allah loh ya. Tapi Alkitab juga mendukung ya. Jadi Katolik Protestan tetap ada, tapi tidak mayoritas lagi. Mayoritas akan Kristen. Ya, tahun 3050 materai kelima. Kristen sejati dunia akan banyak sekali jumlahnya, tetapi Katolik dan Protestan sebagai Babel besar harus tetap ada, tapi jumlahnya minoritas. Nomor 2, akan menjadi sangat banyak umatku, umat Yesus Tuhan Allah. Katolik dan Protestan akan menjadi minoritas, berganti menjadi umat penyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega,
Maha Kuasa terjadi sekitar tahun 3050 Masehi. Nomor 3, Wahyu 7 ayat 9. Jumlah orang Kristen yaitu para penyembah Allah yang duduk di tata surga, yaitu Yesus dan Anak Domba, jumlahnya tak terhitung. Katolik dan Protestan masih tetap ada, berpusat di Babel besar, denominasi gereja, yaitu di Roma ya. Sebab penyembah Bapa, penyembah Allah segitiga maupun penyembah Allah tiga tunggal harus tetap ada. Ya, harus ada. Masih harus ada. Nomor 4, terjadilah pengangkatan orang percaya. Kebangkitan pertama akan terjadi sekitar tahun 4930 Masehi. Jumlah yang diangkat sangat banyak, sedangkan yang ditinggal tidak banyak, yaitu para pengikut Babel besar dan keyakinan lain yang ada saat itu. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, Matius 16 ayat 27, Wahyu 20 ayat 5 dan 6 ya. Nomor 5, Wahyu 16 ayat 16. Ciri Babel besar adalah ibu dari segala yang jahat. Di dahinya ada matre, ini dia. Jadi ciri Babel besar itu di dahinya demi nama. Nah, pokoknya yang nunjuk-nunjuk jari. Di dahi ini ada matre. Matre siapa? Matre Babel besar itu. Di Alkitab ditulis ibu dari segala yang jahat. Jahat itu bukan soal perbuatan, Pak. Jahat itu karena menghujat Allah. Tidak mengakui bahwa Allah itu Yesus demi nama. Matre di sini itu kan Roh Kudus. Yesus matre di sini itu. Ini mengganti matre. Ya. Jelas ditulis yaitu Babel besar itu mana ya? Segala yang jahat di dahinya ada matre, ya. Sebagai ibu dari kekejian di bumi. Segala kekejian di bumi, ya. Mabuk darah saksi Yesus Allah. Nah, siapa yang menentang Yesus Allah? Ya Babel besar itulah. Wahyu 17 ayat 5. Babel besar akan ditumpas habis saat Harmagedon sekitar tahun 4965. Segala patung-patung kekejian akan dihancurkan. Semua yang menolak Yesus Tuhan Allah satu-satunya dimusnahkan dari bumi. Inilah titik Babel besar musnah dan tidak akan bangkit lagi. Wahyu 18 ayat 21. Katolik dan Protestan tidak akan bangkit lagi setelah perang Harmagedon tahun 4965. Ini ditulis di Alkitab Wahyu 18 ayat 21. Kesimpulan, kapan Katolik dan Protestan akan menyusut drastis dan berbalik ke Kristen sebagai penyembah Yesus satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa, dimulai tahun 3050 Masehi. Kapan Babel besar benar-benar musnah, tidak akan bangkit lagi? Saat Harmagedon tahun 4965 Masehi. Shalom. Pendeta HTD, itu jawaban Alkitab ya. Ada nggak yang bisa jawab gitu Pak? Seluruh pendeta Romo di Indonesia ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan kapan Katolik dan Protestan jadi Kristen? Kan Alkitab tidak ada Katolik, tidak ada Protestan. Apapun klaim Anda hari ini, meskipun Katolik jadi umat mayoritas, Protestan dari umat mayoritas, tapi kan Alkitab tidak ada. Jadi mereka akan menuju kepada kebenaran Alkitabiah. Kapan? 3050 Masehi. Mulai besar-besaran orang Katolik Protestan akan pindah ke Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus. Lalu nanti akan musnah, betul-betul musnah. Babel besar dimusnahkan. Wahyu 18 ayat 21 kalau nggak salah, bener ya. Iya betul. Ya, Wahyu 18 ayat 21. Ya, Babel besar itu segala kekejian. Ya, kata-katanya sih nggak sopan banget, disebut pelacur dan lain sebagainya. Segala ibu dari kekejian. Ya, kekejian itu artinya menghujat Allah, menyangkal Allah, itulah kekejian. Ya, kekejian bagi Allah, penyembah Allah lain itu kekejian. Ya, yang tidak mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus satu-satunya Allah itu bukan dari kemarin sore ya. Kalau yang Allah kemarin sore itu Bapa. Itu Allah kemarin sore. Kalau Yesus itu Allah segala masa.
Jadi clear, HTD sudah menjawab, kita semua sudah pada mati nanti. Tapi kan saya sudah bisa jawab atas pertanyaan kapan Katolik dan Protestan jadi Kristen. Karena Katolik tidak ada di Alkitab, Protestan tidak ada di Alkitab, jadi mereka pasti nanti akan jadi Kristen. Setelah pada mati generasi kesekian tahun 3050. Ini kebenaran Alkitab, nggak bisa dibantah. Ya, Alkitab itu satu-satunya kitab suci, tidak bisa dibantah. Yaitu menjadi renungan akhir tahun. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.